Harley-Davidson adalah salah satu merek sepeda motor paling ikonik di dunia dan telah memainkan peran yang signifikan dalam budaya populer, terutama di Amerika Serikat. Dengan desain yang khas, suara knalpot yang menggelegar, dan juga warisan yang kaya, Harley-Davidson telah menjadi simbol kebebasan, petualangan, dan gaya hidup yang berani. William S. Harley dan Arthur Davidson adalah dua dari 4 pendiri perusahaan motor Harley-Davidson. William S. Harley lahir pada 29 Desember 1880 di Milwaukee, Wisconsin. Ia tertarik pada mesin dan teknologi sejak usia dini. Sementara itu, Arthur Davidson lahir pada 11 Februari 1880 di Milwaukee, Wisconsin. Dia adalah anak dari seorang pengusaha imigran Yahudi Polandia. Davidson memiliki minat yang sama dengan Harley dalam mesin dan sepeda motor. Pada tahun 1903, Harley dan Davidson bertemu di pabrik Davidson di Milwaukee melalui saudara laki-laki Arthur yang bernama Walter Davidson. Mereka segera menemukan minat bersama dan pengembangan sepeda motor bersama dengan saudara Walter. Mereka mulai bekerja sama dengan merancang dan membangun sepeda motor yang lebih baik. Pada 1903, Harley Davidson dan dua saudara Davidson lainnya, yaitu Walter dan William A. Davidson, mendirikan perusahaan Harley-Davidson Motor Company. Mereka memulai produksi di sebuah gudang kayu kecil dengan modal yang terbatas. Pengembangan awal Harley-Davidson ditandai dengan dedikasi terhadap inovasi teknologi sepeda motor dan upaya untuk memproduksi kendaraan yang handal dan efisien. Setelah memulai produksi pada tahun 1903, perusahaan tersebut terus berkembang. Produk pertama yang dihasilkan oleh Harley-Davidson adalah sepeda motor dengan mesin single silinder. Sepeda motor pertama yang mereka produksi dikenal sebagai Serial Number One. Sepeda motor ini memiliki mesin berkapasitas 116 cc yang kemudian ditingkatkan menjadi 405 cc pada tahun 1909. Mesin ini ditempatkan di rangka sepeda biasa dan dipasarkan sebagai sepeda motor yang dapat diandalkan dan kokoh. Selama tahun-tahun awal, Harley-Davidson terus melakukan inovasi dan perbaikan pada desain dan kinerja sepeda motor mereka. Pada tahun 1905, mereka mulai menggunakan rangka berbahan baja yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan sepeda motor. Dan pada tahun 1907, Harley-Davidson memperkenalkan sepeda motor Fittin pertama mereka yang memiliki mesin berkapasitas sekitar 810 cc. Ini adalah langkah penting dalam sejarah perusahaan karena model Fittin menjadi sangat terkenal dan ikonik bagi Harley-Davidson. Kesuksesan awal Harley-Davidson terutama terjadi di arena balap, di mana sepeda motor mereka sering memenangkan kompetisi. Kemenangan-kemenangan ini membantu membangun reputasi perusahaan sebagai pembuat sepeda motor berkualitas tinggi. Selama Perang Dunia I, Harley-Davidson mendapatkan kontrak besar dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan sepeda motor kepada militer. Kontrak ini memainkan peran penting dalam sejarah perusahaan, serta membawa Harley-Davidson ke panggung dunia sebagai penyedia kendaraan militer yang handal dan efisien. Ketika Amerika Serikat bergabung dalam Perang Dunia I pada tahun 1917, permintaan akan kendaraan militer meningkat pesat. Meskipun pada awalnya pemerintahan AS lebih fokus pada penggunaan sepeda, Harley-Davidson berhasil menawarkan sepeda motor mereka sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih tangguh dalam kondisi medan perang. Pada tahun 1917, Harley-Davidson memproduksi model khusus untuk keperluan militer yang dikenal sebagai model 17F atau 17F. Pemerintahan AS kemudian memesan ribuan unit sepeda motor Harley-Davidson untuk digunakan dalam Perang Dunia I. Setelah perang, reputasi ini membantu Harley-Davidson untuk terus berkembang dan memperluas pasar mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Secara keseluruhan, kontrak besar dengan pemerintahan AS selama Perang Dunia I adalah momen penting dalam sejarah Harley-Davidson yang tidak hanya memperkuat posisi perusahaan sebagai pemasok kendaraan militer yang andal, tetapi juga meningkatkan profil mereka di panggung dunia.
Depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat mengakibatkan penurunan drastis dalam daya beli konsumen. Persaingan di industri sepeda motor semakin sengit selama masa depresi besar. Banyak produsen sepeda motor yang lain untuk bertahan hidup dan menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau inovasi produk. Dan tak hanya itu, pemerintahan Amerika Serikat menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru, termasuk regulasi baru dalam industri otomotif. Perubahan-perubahan kebijakan ini dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis Harley-Davidson. Pada tahun 1969, karena krisis keuangan, Harley-Davidson diakuisisi oleh American Machine and Foundry atau AMF. AMF adalah sebuah perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1900 di Amerika Serikat. Selama era kepemilikan oleh AMF, Harley-Davidson mengalami masa-masa sulit yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan dan menghadapi sejumlah masalah yang menyebabkan penurunan kualitas produk, penurunan reputasi merek, dan penurunan penjualan. Namun, meskipun mengalami masa-masa sulit selama era AMF, Harley-Davidson akhirnya pulih dan bangkit kembali. Pada tahun 1981, sebuah grup investor swasta yang dipimpin oleh William J. Davidson, yaitu salah satu cucu dari pendiri perusahaan, William A. Davidson, membeli kembali perusahaan dari AMF. Pembelian kembali ini menandai awal dari pemulihan Harley-Davidson. Pengembalian kendali perusahaan Harley-Davidson ke tangan keluarga Davidson memiliki sejumlah keuntungan dan pentingnya tersendiri bagi perusahaan. Keluarga Davidson telah tumbuh dalam budaya perusahaan Harley-Davidson dan memahami nilainya secara mendalam. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang sesuai dengan identitas dan tujuan perusahaan serta menjaga konsisten budaya perusahaan. Dan juga keluarga Davidson memiliki kepentingan jangka panjang dalam kesuksesan perusahaan, bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk menjaga reputasi. Tak cuma itu, keluarga Davidson juga memiliki hubungan yang dekat dengan komunitas penggemar Harley-Davidson. Mereka dapat berinteraksi langsung dengan para penggemar, mendengarkan umpan balik mereka, dan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Harley-Davidson telah berusaha untuk terus berinovasi dengan produk-produk terbaru mereka yang mencakup beberapa perkembangan yang signifikan dalam industri sepeda motor. Salah satu inovasi terbesar dari Harley-Davidson adalah pengembangan sepeda motor listrik dengan model yang sama seperti Harley-Davidson Livewire. Langkah ini menunjukkan komitmen Harley-Davidson terhadap masa depan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Harley-Davidson juga telah mengembangkan beberapa model sepeda motor mereka dengan desain yang lebih modern dan gaya yang lebih segar, menargetkan generasi yang lebih muda dan konsumen dengan preferensi estetika yang berbeda. Langkah ini memperluas jangkauan Harley-Davidson dan dapat mempengaruhi tren desain di industri sepeda motor secara keseluruhan. Peningkatan ini mempengaruhi standar kualitas dan performa yang diharapkan dalam industri sepeda motor. Harley-Davidson melambangkan kebebasan dalam berbagai aspek. Pertama-tama, sepeda motor Harley-Davidson menawarkan pengendara sensasi kebebasan fisik yang unik. Selain itu, merek ini seringkali dikaitkan dengan kebebasan dan konvensi dan norma-norma sosial yang ketat. Para penggemar Harley-Davidson seringkali mengadopsi gaya hidup yang independen, tidak terikat, dan eksploratif yang mencerminkan nilai-nilai kebebasan yang dikaitkan dengan merek tersebut. Harley-Davidson juga melambangkan petualangan dan semangat eksplorasi. Sepeda motor mereka sering dikaitkan dengan perjalanan jarak jauh dan juga petualangan jalan raya yang tak terbatas. Banyak pengendara Harley-Davidson merencanakan perjalanan lintas negara atau perjalanan menembus padang pasir dan pegunungan, mengajar pengalaman yang menebarkan dan memenuhi jiwa petualangan mereka. Salah satu aspek yang paling ikonik dari budaya Harley-Davidson adalah kostumisasi. Pengendara seringkali memodifikasi sepeda motor mereka sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Aktivitas kostumisasi ini tidak hanya memungkinkan ekspresi kreativitas individu, tapi juga membantu memperkuat ikatan emosi antara pengendara dan sepeda motor mereka. Melalui kombinasi nilai-nilai kebebasan, petualangan, dan kostumisasi ini, Harley-Davidson telah menjadi lebih dari sekadar merek sepeda motor.
itu telah menjadi simbol budaya menarik bagi jutaan penggemar di seluruh dunia. Keanggunan dan aura kebebasan yang ditawarkan oleh merek ini terus mempengaruhi tidak hanya di industri sepeda motor, tetapi juga budaya populer secara luas. Harley Davidson sering kali muncul dalam budaya musik rock. Bahkan banyak musisi rock terkenal yang terlihat naik Harley Davidson atau menyebut merek Harley Davidson tersebut dalam lirik lagu mereka. Ini menciptakan koneksi yang erat antara Harley Davidson dan budaya rock yang seringkali juga dikaitkan dengan kebebasan, revolusi, dan rebahan. Budaya Harley Davidson telah menciptakan tren fashion yang unik. Banyak pengendara Harley Davidson mengadopsi pakaian dan aksesoris yang khas, seperti jaket kulit, topi, dan sepatu boot yang mencerminkan gaya hidup pengendara sepeda motor. Gaya pakaian ini sering kali dipandang sebagai simbol kekuatan, ketangguhan, dan kebebasan. Dengan pengaruhnya yang luas dalam budaya populer seperti musik dan gaya hidup, Harley Davidson tidak hanya menjadi merek sepeda motor, tapi juga simbol dari kebebasan, petualangan, dan kostumisasi. Keanggunan dan aura kebebasan yang ditawarkan oleh merek ini terus mempengaruhi budaya populer di seluruh dunia. Ekspansi ke pasar internasional dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra merek Harley Davidson. Ketika merek tersebut dianggap sebagai simbol kebebasan, petualangan, dan kostumisasi di seluruh dunia, hal ini dapat memperkuat citra merek mereka secara keseluruhan dan meningkatkan daya tarik merek di pasar domestik maupun internasional. Secara keseluruhan, ekspansi Harley Davidson ke pasar internasional telah memainkan peran penting dalam memperluas citra merek mereka, meningkatkan reputasi global, dan menjangkau pelanggan baru di seluruh dunia. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai salah satu merek sepeda motor terkemuka di dunia dengan pengaruh budaya yang kuat.